dalam, jadi ada banyak latihan meditasi kematian, oke? Karena waktu, saya hanya akan mengajak Anda untuk meditasi kematian yang simple. Dalam meditasi kematian, intinya adalah agar cuti cita Anda itu tenang. Ya. Dan tidak hanya tenang, tapi mengarah kepada kebajikan dan kebijaksanaan. Jadi Sang Buddha mengajarkan untuk kita meditasi kematian, yang pertama batin yang harus dikultivasi adalah batin yang melepas. Let go. Batin yang menerima bahwa hidup kita berlalu, sedang berlalu. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, Anda perlu mengarahkan batin Anda kemudian mengarah kepada kebajikan dan kebijaksanaan. Yaitu dengan cara apa? Di momen itu kita berlindung kepada Buddha, Dharma, Sangha. Ingat bahwa saya punya guru, saya ingat ajaran Sang Buddha, mengarahkan batinnya ke arah situ. Ya, ini bagi yang Buddhis. Bagi yang non-Buddhis, Anda bisa mengingat pelindungan spiritual Anda. Apakah Anda ingat Yesus atau Anda ingat Tuhan atau apapun. You can direct your mind to something yang luhur menurut Anda. Oke? Kemudian yang ketiga, membangkitkan batin yang penuh cinta kasih, welas asih kepada semua makhluk. So, ini untuk membuat cuti cita Anda mengarah kepada alam-alam yang lebih baik untuk mendukung latihan Anda. So, kita berdamai dengan fakta bahwa nggak semua orang di sini punya aspirasi untuk tercerahkan. Tapi at least kita beraspirasi, at least you will be happier in your next life. At least itu. Apakah next life itu artinya surga untuk Anda? Apakah next life itu artinya adalah alam lain yang lebih tinggi untuk Anda? It's okay. So kita akan latihan meditasi kematian. Ya. Silakan tegakkan tulang belakang, kedua kaki menjejak ke lantai. Tegakkan tulang belakang. Anda boleh pejamkan mata. Anda boleh menyadari nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Sekarang rasakan bahwa saat ini Anda ada di detik-detik kematian Anda. Seakan-akan ini adalah momen-momen terakhir Anda hidup. Rasakan nafas yang masuk dan keluar. Masih ada nafas masuk. Masih ada nafas keluar. Sadari penuh, biarkan batin Anda nafas masuk, nafas keluar. Biasanya saat kita akan meninggal itu nafas akan semakin berat. Rasakan nafas-nafas masuk dan nafas-nafas keluar ini adalah nafas-nafas terakhir Anda. Anda akan mati sebentar lagi. Dalam hati Anda
merelakan. Oke. Saya menerima bahwa saya akan mati sebentar lagi. Kemudian Anda boleh mengingat Buddha, mengingat Dharma, mengingat Sangha. Anda berlindung, Buddha, Dharma, Sangha, saya berlindung. Atau Anda boleh, yang beragama lain, Anda boleh mengingat Tuhan mungkin. Tuhan, saya akan mati sebentar lagi. Saya merelakan, saya menerima. Rasakan kemudian tubuh Anda makin lama makin berat, makin kehilangan tenaga. Tapi batin Anda masih terjaga, masih awas. Nafas masuk, nafas keluar. Anda akan mati sebentar lagi. Dan biasanya akan muncul pikiran-pikiran kayak bagaimana dengan orang terdekat Anda, suami, istri, anak. Ingat mereka. Dalam hati katakan, saya akan pergi. Semoga kalian berbahagia. Ingat muka suami, muka istri, muka anak, muka saudara, muka orang tua. Semoga kalian bahagia saat saya tinggal. Mungkin Anda juga ada kantor, ada rekan-rekan kerja, sekarang Anda pamitan. Saya melepaskan pekerjaan saya, ambisi saya. Semoga kalian semua bahagia. Mungkin ada proyek-proyek yang Anda sedang kerjakan, mimpi-mimpi, lepaskan. Semoga kalian semua yang terlibat dalam proyek ini bahagia. Jika Anda masih ada unek-unek sama orang yang mungkin nyebelin sama Anda selama hidup, sekarang saya akan pergi. Semoga kamu bahagia. Saya minta maaf kalau saya ada salah. Saya juga memaafkan kamu dan apa yang telah kamu perbuat. Karena sekarang saya akan pergi anyway. Lepaskan. Semoga kamu bahagia. Ingat rumah, bangunan tempat Anda tinggal selama ini, kantor, lepaskan semuanya. Terima kasih buat segala sesuatu. Saya meninggalkan, melepaskan rumah saya yang setelah saya bangun selama ini. Saya melepaskan orang-orang terdekat saya. Orang-orang yang saya sayangi.
Dan Anda kembali ke tubuh Anda, biasanya Anda akan semakin berat, kadang terasa panas, kadang terasa dingin, kadang terasa sangat menyakitkan, kadang malah terasa enteng. Semoga saya bahagia. Kembali ingat Buddha, Dharma, Sangha. Kadang-kadang tubuh sudah kehilangan kekuatan, Anda sudah tidak bisa mengontrol air liur, gravitasi, kadang juga ada berbagai ilusi yang muncul seperti kilatan-kilatan atau apapun. Jangan hanyut, tetap semoga saya bahagia, saya lepaskan semua. Dan izinkan kesadaran Anda beristirahat apa adanya saat ini. Lepaskan tubuh Anda. Anda bukan lagi tubuh Anda. Tubuh ini akan membusuk sebentar lagi. Sekarang Anda menyadari nafas Anda. Ternyata nafas saya masih ada. Saya masih hidup, saya masih bernafas. Saya masih merasakan tubuh saya. Ingat kembali Buddha, Dharma, Sangha. Ingat kembali semoga saya dapat berlatih. Ada kesempatan untuk berlatih, masih ada. Saya masih hidup, saya masih bisa bertemu dengan keluarga saya. Semoga saya dapat memberi manfaat untuk mereka. Saya masih akan bertemu dengan rekan-rekan kerja saya. Semoga mereka bahagia dengan kehadiran saya. Saya juga masih akan bertemu dengan orang-orang nyebelin. Semoga saya dan mereka berbahagia. Anda masih ada di ruangan ini. Anda masih ada di sini. Anda belum mati. Semoga kehadiran saya di sini bermanfaat untuk semua makhluk. Pelan-pelan mata dibuka. Kembali ke ruangan ini, Anda sadar you are still here, you are alive. Anda tetap sadar. Ya, meditasinya selesai. Oke. Siapa tadi yang mati? Angkat tangan. Siapa tadi yang mati?
Actually, to tell you the truth, setiap detik itu kita mati loh. Karena di setiap detik, triliunan sel tubuh kita tuh mati. Dan tergantung dari umur, kalau umur Anda masih muda, lebih banyak sel yang hidup kembali. Tapi kalau Anda udah di atas 50 tahun, sel yang hidup kembali lebih sedikit dibandingkan sel yang mati per detiknya. Nah, Anda tahu nggak? Semakin Anda bernafas, semakin Anda menua, Anda tahu? What makes you alive is killing you. Jadi tadi itu kita kan berandai-andai mati kan. Kita berandai-andai karena ada kesadaran yang sinambung. Tapi dari perspektif tubuh sebenarnya sudah mati. Setiap detik sudah berganti. Tadi udara yang tadi kita hirup sudah berganti. Tapi kita kan masih ada ilusi kayak, oh semenit yang lalu dan gue yang sekarang masih sama nih. Actually no, everything is changing already. Jadi tadi kita ngomong itu kan pura-pura mati. Tapi sebenarnya kita emang setiap detik pun, baik kita tadi meditasi kematian apapun kita tidak meditasi kematian, kita tuh mati tiap saat. Tapi juga hidup kembali setiap saat. So, guru saya mengatakan latihan ini sebaiknya pada saat malam menjelang tidur. Karena proses Anda tidur, itu juga Anda akan melalui peleburan elemen. Elemen yang pertama melebur elemen tanah, Anda kehilangan gravitasi. Kayak ada rasa kayak tiba-tiba kayak melayang gitu. Kalau Anda mengawasi batin Anda saat tidur, Anda akan melalui itu semua. Pengalaman meleburkan kesadaran saat tidur itu mirip-mirip, hanya saja tidak lebih kasat, tidak lebih tangible daripada proses kematian yang natural. Jadi elemen tanah akan lebur, kemudian yang kedua elemen air, Anda akan merasa kering, dry. Habis itu elemen api yang melebur, di mana rasanya dingin, tapi dipakai selimut kepanasan. Bukan kedinginan. Elemen api melebur, habis itu elemen angin melebur. Lama-lama nafasnya makin lama makin berat, makin jarang, makin jarang. Dan habis itu elemen yang terakhir melebur adalah elemen ruang atau akasya atau kesadaran. Saat kesadaran Anda masuk dalam kondisi blank. Dalam meditasi kematian, itu Anda, kalau Anda mengenali kesadaran, Anda masuk clear light state. Kalau Anda tidak mengenali kesadaran, Anda halu. Anda kayak nggak tahu apa-apa, tahu-tahu bangun tidur. Tapi kalau Anda terbiasa meditasi tidur, masih jelasin. Nanti aja next time. Tapi kalau bisa ini dilatih tiap kali Anda mau tidur. Dan penekanannya bukan apa yang Anda alami saat tidur, tapi Anda belajar melepas. Setiap saat Anda mau tidur itu Anda lepasin. Hari ini kalau Alkitab bilang kesulitan sehari cukup untuk sehari. Ini serius nih. Itu benar loh. Cukup, selesai. Oke, hari ini emosi-emosi kita leburin. Kita say sorry. Kalau Anda biasa seperti ini, lama-lama Anda kayak cuci piring. Tiap hari cuci piring. Daripada Anda tumpukin cuci piring sampai Anda bingung. Mulai dari mana nih cuci piringnya? So kalau bisa hidupnya clean. Setiap hari lepaskan. Tiap hari lepaskan. Mati terus mati. Gitu. Wow, thank you Dr. Yudi. Tepuk tangan untuk Dr. Yudi dong. Oke deh, teman-teman sekalian, itu tadi sesi kita bersama Dr. Yudi terkait dengan kehidupan adalah mana kita mempersiapkan diri kita dan juga keluarga kita. Terima kasih teman-teman sekalian atas kehadirannya sekali lagi. Mohon maaf belum bisa dipenuhi sampai 2 jam. Itu tandanya next time kita undang lagi Dr. Yudi dengan topik yang lain ya. Setuju ya? Setuju. Terima kasih semuanya. Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, mungkin informasi terakhir tanggal 30 ada Go Mindful Space. Kalau Anda tertarik untuk ikut meditasi di sini, sama-sama bisa latihan datang ke sini. Topiknya adalah tentang pengenalan meditasi Vipassana, Insight Meditation. Anda yang tertarik boleh datang ke sini. Ya, nanti untuk sesi Go Mindful Talk yang episode 3, sesi sudah rencanakan tanggal 13 September, tapi belum confirm. Narasumbernya adalah Suhu Xianbing. Nanti saya umumkan untuk Ibu Bapak yang mau join lagi dipersilakan.